Oke, langsung aja teman-teman kita unboxing untuk shocknya ya. Nih bisa kelihatan di sini ya, kayak apa itu ZT5050 seri S. Oke teman-teman, ini dia barangnya, kurang lebih seperti ini ya. Ini harusnya kelihatan shocknya dari sini, kan ini kayaknya sellernya balik masanya teman-teman. Sini juga kita nggak segel lagi ya. Nah, ini dalamnya kurang lebih seperti ini ya, kita keluarin aja. Wow, kopi cuy. Ini dia barangnya, kayak baju itu. Ini atasnya ya kayaknya dari plastik sini. Nah ini dia teman-teman ya, bagian yang bisa di setel. Ini harusnya pakai tangan bisa sini, coba ya pakai tangannya. Wah keras teman-teman. Nah, ini udah dapat karet bosnya teman-teman, atas bawah dua-duanya dapat ya, kurang lebih seperti ini detailnya. Dan stikernya dapat, bosnya juga di sini. Tapi oh ini bukan satu begini ya teman-teman, tapi di sini dua buat atas bawah. Ini ada beberapa settingan teman-teman. Ini yang paling empuk, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, 4, 5. Jadi ini bisa di style kekerasannya ya teman-teman. Kalau untuk dari tabungnya ini yang bawah ini dia lebih besar sih dari standarnya, atau kita bandingkan dengan standarnya ya teman-teman. Oke, ini dia standarnya teman-teman. Jauh loh, jauh teman-teman. Ini lebih lebar ini. Oke loh, ini segi menceng teman-teman. Anjay, menceng bos. Terus cuman ini masih bingung sih cara nyetingnya gimana nih, soalnya kayaknya nggak dapet yang buat nyeting teman-teman. Oke lah, ini rencana mau tak setting yang paling ringan ya, paling empuk aja teman-teman. Jangan lecet deh, ada lecet teman-teman. Oh iya serapa lah, namanya juga beli barang online ya. Tapi ini kayaknya ini di dalam ya, puter. Nah puter aja sama aja, nggak popol aja sedikit teman-teman. Di dalam sini kok usah dibikin ribet. Kalau ini sempurna, ini kita sama aja mengecek Tuhan teman-teman, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ada karet peredamnya juga di dalamnya. Ini aku nggak tahu ini produk tahun berapa dia stoknya, namanya juga beli online ya. Semoga sih masih bagus, karena kalau di sini tidak tertera kapan diproduksi ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu ini stoknya udah disimpan berapa lama ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk unboxingnya. Jadi ternyata kita yang nggak dapat setelannya itu ya, buat nyetel si ininya. Nanti kita cari tahu lah caranya buat nyetel. Oke teman-teman, kalau sudah terpasang kurang lebih seperti ini ya. Untuk pemasangan ini PNP teman-teman, dia nggak ada coakan di atas ini ya. Dan untuk bagian bawah ini kalian harus perhatikan lagi antara swing arm ini dengan tabungnya, karena kadang nggak mentok ya teman-teman. Sayang ini nggak mentok sama armnya. Ini baru tak pakai 1 hari kemarin ya, dengan setelan nomor 1 yang paling nyaman kalau buat sendirian. Kalau nomor 2 itu relatif keras, tapi ya nggak keras-keras banget teman-teman. Nomor 1 ini masih manusiawi lah, jadi tetap sesuai dengan karakternya. Kaku ya, tapi lebih ada mainnya dikit, jadi nggak terlalu jujur banget lah. Lewat jalan keriting itu dia lebih enak. Kemarin sempat tak coba di nomor 2, itu buat nikung enak banget teman-teman, stabil. Terus karena jalan pelan di sebelah kiri itu jalannya rusak, tak ganti nomor 1, enak. Terus kemarin buat boncengan juga. Nah sebagai gambaran, bobotku itu 90 kilo dan temanku itu paling ya di sekitar 50-an atau 60 ya, mungkin sekitar seperti itu. Di nomor 1 teman-teman, tak buat nikung juga enak, nggak ada limbung sama sekali, stabil. Di jalan yang keriting nikungnya ya teman-teman, itu enak. Nah dibandingin standar ya jelas ini lebih keras, tapi kan secara handling, secara performa, misalnya nikung boncengan ya apalagi, itu lebih nggak malu-maluin lah daripada standar. Ini lebih enak teman-teman, jadi kaku dia. Motor itu rasanya rigid lah pokoknya,
stabil karena aku pakai motor ini udah berapa tahun ya, dari 2000 berapa SD ya, di bawah 2010 lah sampai sekarang itu pakainya stok standar. Nah, ini pertama kalinya kita pakai stok yang relatif keras. Untuk nomor 3, setelan nomor 345 ya, 345 ini belum tak coba teman-teman. Kalau kalian mau pindah dari nomor 1 ke nomor 2 ini pakai tangan masih bisa, tapi karena di nomor 2 ini sudah lumayan keras, jadi ya nggak tak tambahi ke nomor 345, itu jelas nggak masuk akal ya teman-teman. Ini yang tak pakai akhirnya nomor 1 sama 2, tapi pindahnya bisa pakai tangan. Sebenarnya ini mungkin cocok buat teman-teman yang sering bawa beban, jadi kalian bisa atur di sini ya. Kalau misalnya bawa beban berat, ini bisa seperti ini. Ada yang lebih murah, seri kayak base itu yang heavy duty teman-teman, dia 150 sampai 250 bebannya, tapi buat sendiri kayaknya ini lebih worth it. Kalau kalian banyakkan sendiri loh daripada bawa beban, ini menurutku lebih masuk akal lah. Kayaba juga mengeluarkan yang seri premium, bentuknya kayak standar tapi finishingnya lebih bagus daripada standarnya teman-teman. Meskipun ini satu grup sama Astra Autopart, tapi ya ini berbeda dengan Aspira, kastanya lebih tinggi teman-teman, harganya jadi lebih mahal. Tapi di range harga 400.000 ini menurutku lumayan worth it lah, apalagi mereknya Kayaba, brand standar atau orinya, ori AHM itu di toko Oren yang sellernya terpercaya itu di harga 380. Itu aja bukan aslinya motor ini ya, maksudnya asli motor lain, jadi kayak Revo terus Supra yang lebih baru daripada ini ya. Kalau yang seri ini yang seri lama itu di harga 400.000 juga. Tapi ya seperti itulah teman-teman, limbung ya, kalau dipakai empuknya empuk sih tapi limbung. Jadi buat teman-teman yang masih berjiwa muda, sering kebut-kebutan niku-nikunya agak kenceng ya, ini lebih masuk akal daripada standarnya lah. Buat boncengan juga nggak heboh teman-teman ya. Dan meskipun panjangnya ini 350, yang mana lebih panjang 1 cm daripada standarnya, tapi ini nggak kelihatan ya teman-teman, malah agak sedikit lebih naik ini bodi ini, jadi lebih mantap aja sih. Nah ini kalau untuk harga 400.000 itu dapat yang seperti apa ya, yang lainnya itu aku juga kurang paham teman-teman. Menurutku ini ya sudah paling worth it lah kayak apa ini, daripada mungkin bisa dapat ride it mungkin ya, yang klik-klik itulah 500.000-an, atau kalian bisa coba YSS teman-teman. Tapi yang kayak apa lah menurut aku jelas favoritnya kayak apa. Kalian bisa cek linknya di deskripsi teman-teman kalau penasaran sama barangnya. Kalau kalian lihat video ini diupload 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, kalian bisa tanyakan di kolom komentar bang gimana sekarang rasanya, karena kalau di grup itu banyak yang bilang semakin lama semakin empuk, entah karena pantatnya dia yang beradaptasi atau gimana ya, kurang tahu. Tapi aku belum pernah loh, makanya misalnya kalian lihat video ini diupload 3 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kalian bisa tanyaan aja bang rasanya gimana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, ini nanti linknya tak taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton teman-teman ya.